Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 semuanya? Masih semangat ya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita akan membahas tema tentang arti zikir dan doa. Setelah pembelajaran ini, Bu Guru harapkan kalian mampu memahami arti zikir dan doa. Baiklah, kita mulai dengan sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang zikir. Apa itu zikir? Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali macam-macam zikir, tapi pada intinya zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video berikutnya kita akan mengetahui bacaan-bacaannya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir dan berdoa sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Lalu, apakah zikir hanya dilakukan sambil duduk saja? Tidak, berzikir kepada Allah dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Misalnya, ketika kita sedang berdiri di kereta api, bisa sambil berzikir. Lalu, ketika sedang berbaring karena sakit, kita juga dianjurkan untuk sambil berzikir. Lalu, apa manfaat zikir? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi tentram. Karena selalu mengingat Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya kita akan membahas tentang doa. Kalian tentu sering berdoa kepada Allah kan? Tapi apakah kalian tahu apa arti doa? Nah, doa artinya memohon sesuatu. Itu berarti kalian bisa meminta apa saja kepada Allah, tapi mintanya yang baik-baik ya. Kemudian doa juga diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Dengan merendahkan hati berarti ketika berdoa harus dengan suara pelan dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Surat Al-A'raf ayat 55. Nah, lalu mengapa sih kita harus berdoa? Bagi orang yang beriman yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan hanya dengan usaha kita sendiri saja. Ada peran Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk berusaha dan berdoa. Masalah Allah mengijabah atau mengganti dengan yang lebih baik, itu biar Allah yang menakdirkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan atau ijabah bagimu. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Maka dari situ kalian selain mendapat pahala karena berzikir dan berdoa kepada Allah, berzikir dan berdoa kepada Allah juga dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain membentengi dari godaan setan, zikir dan doa juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Insya Allah ya nak. Sikapku, mari kita baca sama-sama ya. Aku yakin dengan banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan tentram. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Kita sama-sama tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.